Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Ragam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Pada pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang modul otomasi perkantoran. Dalam video pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang merupakan pembahasan di modul otomasi perkantoran. Sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video aku serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Dan sekarang kita akan bahas tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Materi yang akan dibahas kali ini adalah pengenalan lookup, fungsi VLOOKUP, dan fungsi HLOOKUP. Oke, sekarang kita bahas tentang lookup. Apabila kalian pada suatu proses pengambilan keputusan memiliki alternatif jawaban yang cukup banyak untuk suatu permasalahan, maka akan terasa sulit jika kalian menggunakan fasilitas logika if. Oleh sebab itu, Microsoft Excel menyediakan fasilitas yang berupa fungsi lookup untuk mengatasi hal tersebut. Fungsi lookup membutuhkan sebuah tabel lookup untuk menampung alternatif jawaban yang digunakan yang disebut sebagai tabel lookup. Tabel lookup adalah tabel yang digunakan untuk memuat daftar alternatif pemecahan atau jawaban. Tabel lookup ini dapat berbentuk vertikal ataupun horizontal. Untuk tabel lookup yang berbentuk vertikal, judul masing-masing kelompok alternatif jawaban ditempatkan pada baris yang paling atas. Sedangkan tabel lookup horizontal, maka judul pada masing-masing kelompok alternatif jawaban ditempatkan pada kolom paling kiri. Nah, berikut ini adalah lookup dari vertikal. Ini adalah judul dari alternatifnya. Oke, judul alternatif jawabannya. Ini adalah ketentuan atau kondisinya. Oke, kemudian ini adalah isinya. Oke, ini bisa dikatakan sebagai offset kolom 1. Ini adalah offset kolom 2. Nomor kolom dan baris dimulai dari angka 1. Untuk tabel lookup vertikal, kolom paling kiri adalah offset kolom ke-1, kolom kedua yaitu offset kolom kedua, dan seterusnya. Sedangkan untuk lookup horizontal, oke, seperti kalian lihat di sini, kondisinya dia ada di bagian judulnya. Oke, kemudian untuk alternatif jawaban, dia berada di kolom sebelah kiri. Oke, ini dikatakan sebagai offset kolom 1 atau offset baris 1. Ini adalah offset baris kedua. Oke, untuk tabel lookup horizontal, kolom paling atas adalah offset baris ke-1 dan kolom kedua disebutnya sebagai offset baris kedua dan seterusnya. Setiap kelompok ketentuan alternatif pemecahan di dalam setiap tabel lookup diberi nomor. Untuk tabel lookup vertikal, setiap kolom memiliki nomor kolom, dan untuk tabel lookup horizontal, setiap baris memiliki nomor baris. Fungsi lookup digunakan untuk melakukan pembacaan satu tabel, di mana tabel lookup disusun secara vertikal. Bentuk umum penulisannya adalah sama dengan VLOOKUP, nilai kunci, tabel lookup, kemudian offset kolom, kemudian range lookup. Keterangan di sini, nilai kunci adalah field kunci atau nilai yang akan dicari pada tabel lookup-nya. Tabel lookup itu adalah range atau tabel lookup. Kemudian offset kolom, bagian dari tabel kolom yang akan diambil isinya. Range lookup digunakan untuk mencegah nilai value mencari nilai yang paling benar, dan biasanya diisi dengan 0. Nah, seperti contoh yang ada di depan kalian, di sini kita punya sebuah tabel lookup. Oke, kalau kalian perhatikan, judulnya dia berada di bagian paling atas, maka dia menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, kita diminta untuk mengisi golongan. Oke, pada sel S9. Maka, tadi ketentuannya adalah, kita balik lagi, kita lihat rumusnya, nilai kunci. Oke, nilai kunci adalah nilai yang dijadikan sebagai pembacaan ke tabel lookup-nya. Oke, sekarang kita lihat di sini mana yang memiliki nilai yang sama dengan tabel lookup. Itu saja adalah kode golongan. Oke, maka kode golongan di sini sebagai nilai kunci. Maka kita buatnya dengan rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, nilai kuncinya adalah C9. Kenapa C9? Karena dia berada di kolom ke-C, baris ke-9. Oke,
kolom ke C, baris ke-9. Maka VLOOKUP C9. Oke, kemudian kita bisa membuat yang namanya disebutnya sebagai range lookup. Oke, kita nanti akan range lookup di sini. Kita bisa memberikan namanya adalah golongan. Oke, kemudian kita lihat di sini kita ingin mengisi golongan. Nah, golongan ini adanya di kolom keberapa? Kolom kedua. Oke, kemudian nilainya koma 0. Oke, tabel lookup sini adalah tabel golongan. Jadi kita nanti akan melakukan penamaan untuk tabel lookup ini adalah tabel golongan. Kemudian offset kolom yang diambil adalah kolom kedua dari tabel lookup-nya. Oke, ini adalah kolom yang kedua dari tabel lookup-nya. Kemudian range lookup-nya adalah 0. Atau kalian juga bisa membuat rumusnya sama dengan VLOOKUP, nilai kuncinya adalah C9. Kemudian kita membuat range, ya, range dari tabel lookup-nya. Range dari tabel lookup itu dimulai dari C1 sampai dengan D5. Berarti C1 sampai dengan D5. Nah, di sini kita menggunakan fungsi dolar di sini. Oke, nah fungsi dolar di sini fungsinya adalah untuk mengunci nilainya supaya tidak berubah. Oke, kemudian kita berada pada kolom kedua untuk ngisi golongan, titik koma 0. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah fungsi HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP digunakan untuk pembacaan suatu tabel disebutnya sebagai tabel lookup disusun secara horizontal. Caranya sama seperti VLOOKUP, HLOOKUP, nilai kunci, tabel lookup, offset baris, range lookup. Oke, maka kita bisa saja memberikan nama untuk tabel ini adalah golongan. Oke, golongan 2. Kemudian kita akan mengisikan pada kolom sel E6 dengan rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP. Nilai kuncinya adalah ada di C6. Kemudian kita panggil nama tabelnya ini adalah golongan. Kemudian kita ingin mengisi golongan, ya, dia di dalam tabel lookup dia ada pada baris kedua, oke, koma 0. Atau kalian juga bisa membuatnya dengan HLOOKUP, ya, HLOOKUP C6. Oke, C6. Kemudian kalian buat dari C1 sampai dengan G2. Kemudian golongan ada di pada baris kedua. Kemudian titik koma 0. Oke. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP di dalam Excel. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam praktek penggunaan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Oke, sekarang kita akan menggunakan dua rumus untuk penggunaan dari range table-nya adalah dengan cara mengklik selnya atau dengan menggunakan tabel range-nya. Oke, sekarang kita buat dulu untuk tabel range-nya. Cara untuk membuat tabel range itu yang pertama adalah kalian blok dulu. Oke, mulai dari kode golongan sampai dengan lektor. Oke, kemudian kalian buatkan, kemudian kalian ketikkan, ini kebetulan saya sudah mengetikkan, ya, memberi nama untuk tabel range-nya adalah golongan. Oke, semisal saya akan menggantinya dengan goal. Oke, saya enter. Oke, berarti tabel array ini saya kasih namanya dengan tabel goal. Oke, nah sekarang nanti cukup saya panggilnya dengan goal saja. Oke, pertama adalah saya buat dulu. Karena ini kita susunnya secara vertikal, maka kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Oke, kemudian nilai kuncinya adalah C9. Saya tinggal klik aja seperti ini, C9. Oke, kemudian saya cukup panggil untuk tabel array-nya adalah goal. Oke, ini kalian ya, ada goal di sini. Oke, secara otomatis dia akan terseleksi. Oke, kemudian titik koma. Sekarang kita akan mengisi golongan. Golongan pada tabel lookup, dia berada pada kolom keberapa? Ini kolom 1, ini kolom 2. Berarti ada di kolom kedua.
Oke, kemudian range lookup-nya, oke, koma 0. Oke, 0 untuk true. Enter. Oke, maka hasilnya adalah penata muda. Oke, bagaimana kalau misalkan kita ingin memasukkan dengan menggunakan nilai absolut? Oke, caranya juga sama dengan VLOOKUP. Oke, kemudian tabel array-nya berarti kita mulai dari C1. Ya, bentar, kita masukkan dulu nilai kuncinya. Oke. Berikutnya adalah kita mulai dari C1 sampai dengan D5. D5. Oke. Nah, kita kunci si tabel array-nya ini dengan menggunakan nilai absolut. Oke, kalian bisa menekan tombol F4 pada keyboard kalian. Oke, kemudian kita lihat lagi indeks kolomnya untuk golongan berada di kolom keberapa? Kolom kedua. Oke, kemudian 0. Oke, 3B adalah penata ahli. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Kalian tinggal mengetikkan rumusnya ke bawah. Oke, sekarang kita masuk ke HLOOKUP. Oke, untuk HLOOKUP, untuk datanya, dia disusun secara horizontal seperti ini. Oke, maka tadi caranya sama seperti yang sebelumnya. Berarti kita ingin membuat tabel range-nya. Oke, saya buat dulu seperti ini. Saya blok dulu, kemudian saya kasih nama misalkan dengan golongan. Oh, ini sudah ada, berarti kita harus kasih nama yang berbeda. Goal 1. Pegol karyawan. Oke. Kita udah punya ya goal karyawan. Oke, berarti kita tinggal buat sama dengan HLOOKUP. Oke, nilai kuncinya adalah ada di C6. Oke, kemudian kita tinggal pagi aja panggil goal karyawan. Oke, terus kemudian sekarang kita lihat di sini golongan dia ada di baris keberapa? Oke, baris ke-2. Kalau HLOOKUP kita membacanya per baris. Oke, berarti golongan ada di baris kedua, berarti 2 titik koma. Oke, penata muda. Oke, kemudian kalau pakai cara yang sebelumnya, kita pakai nilai absolut. Oke, berarti sama dengan HLOOKUP. Oke, C7. Kemudian kita lihat di sini mulainya dari C1. Oke. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan golongan karyawan, jadi dia akan terbaca yang pertama, C1. Sampai G2. Oke, jangan lupa kalian berikan nilai absolut supaya tabel array-nya atau range-nya tidak berubah. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Oke, demikianlah untuk latihan pertama penggunaan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan berikutnya. Latihan ini adalah kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP yang digabung dengan fungsi string. Fungsi string terdiri dari 3 bagian. Ada fungsi left, yang fungsinya adalah untuk mengambil sejumlah karakter dari kiri, kemudian fungsi mid yang digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari tengah, kemudian fungsi right yang digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari kanan. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengisi kolom jurusan. Oke, yang pertama adalah
Oke, karena disusunnya secara VLOOKUP, berarti kita menggunakan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke, untuk mengisi jurusan berarti kita lihat di tabel jurusannya. Oke, untuk tabel jurusan kita lihat sini, di sini adalah kode 11. Oke, sekarang kita cari dari NIM-nya. Oke, nah kalau kita perhatikan di sini, kalau dua digit terdepan itu 00, 01, dan seterusnya. Oke, sekarang ini berarti dia akan melakukan proses pengambilan karakternya itu dari tengah. Oke, seperti lihat di sini 11, 22, 33, 44. Oke, 22, 11, 33. Nah, sekarang berarti kita menggunakan fungsi mid karena posisinya si angka kode ini di dalam tabel NIM itu dia berada di tengah-tengah. Berarti VLOOKUP mid. Oke, kemudian kita lihat dari nilai kuncinya. Oke, C5. Kemudian kita mulai start pengambilan karakter dari digit keberapa. Oke, kalau kita perhatikan sini 0022. Oke, berarti kita mengambil karakternya mulai dari digit ketiga. Oke. 3. Sebanyak berapa karakter? 2 karakter yang kita ambil. Kita sesuaikan dengan di kodenya. Karena kan hanya 2 karakter. Oke, terus kemudian titik koma. Oke, kita buat untuk tabel range-nya. Oke, untuk tabel range-nya. Oke, jangan lupa untuk di nilai absolut supaya tadi range dari nilainya tidak berubah. Oke. Nah, sekarang kita lihat jurusan ada di kolom keberapa? Jurusan ada di kolom ke-2. Oke. Terus kemudian kita isi dengan 0. Oke, berarti dua-dua benar ya sistem informasi. Oke. Oke, 11 TI dan seterusnya. Oke, sekarang berikutnya adalah kita ingin mengisikan tahun masuk. Oke, sekarang kita lihat dari tahun masuk itu posisinya dia ada di digit terdepan 00, 01, 02, oke, 03 dan seterusnya. Berarti kita menggunakan fungsi left. Oke, berarti kita akan mengambil fungsi dari left karena kita mengambil 2 karakter dari kiri. Oke, berarti sama dengan VLOOKUP. Oke, berarti kita pakai fungsi left. Oke, kemudian kita masukkan nilai kuncinya. Oke, berapa karakter yang kita ambil dari kiri? 2 karakter. Oke, kemudian jangan lupa dikunci. Oke, sekarang tahun ada di kolom ke-2. Oke. Oke, berarti 00 tahun 2000. Oke, cukup mudah dipahami, bukan? Oke, demikian video pembahasan untuk VLOOKUP dan HLOOKUP kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to make sure that you wouldn't miss my update video. Stay tuned on my channel. Stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.